Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian semua apa kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini masuk semua? Apa yang masuk? Coba kalian cek. Masuk ke kalian, ya. Gimana? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca dengan berdoa, membaca Asmaul Husna. Semoga pelajaran pada hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, ya kita adalah semangat dalam belajar. Mari kita melakukan bersama ya. Kita mulai. Siap? Bersamaku bertakwa, satu, maju, Qurani. Ya, selanjutnya seperti biasa pelajaran saya yaitu adalah pembiasaan seperti membaca buku. Dengan membaca buku kita bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Ya, silakan saya kasih durasi 5 menit. Silakan kalian membaca buku dengan baik dan dengan cermat. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Dan waktu sudah menunjukkan 5 menit, silakan kalian ditutup dikasih batas. Saya mau tanya pertanyaan. Mas Gile tadi membaca buku apa ya? Buku apa? Oh ya, cerita Nabi. Ya, bagus. Semoga apa yang kalian baca pada pagi ini dalam sedikit akan bisa memberi manfaat bagi kalian semua. Selanjutnya pada pelajaran pagi ini kita akan membahas sesuatu yang ada pada lingkungan kita yang tentunya sungguh bermanfaat, berguna bagi kita semua. Apa itu? Salah satunya yaitu ada yang tahu ini namanya apa? Ya, betul. Ini adalah jagung. Apa yang kalian ketahui tentang jagung ini? Apa maksudnya? Ya, betul sekali. Jagung ini untuk dimakan. Ya, jagung bisa dimakan oleh manusia, juga bisa dimakan oleh hewan. Ya, kalau manusia biasanya dibuat nasi jagung, bisa direbus ya, untuk makan hewan, bisa dikasihkan ke ayam ternak dan burung. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang pembuahan dan berikut kita akan mengumpulkan belajar tentang perkembangan pada umum
dan dalam berbagai tentang negara-negara dan negara-negara ASEAN. Ya. Untuk yang pertama, kalian menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Kalian buka buku kalian masing-masing tentang bagaimana jagung berkembang biak. Ya, nanti saya akan membagikan menjadi beberapa kelompok dan kalian diskusikan setiap paragraf, setiap ide pokok yang terkandung pada paragraf teks tersebut. Ya, yang kelompok pertama Mas Gali dibagi sendiri, Mas Tani dibagi sendiri, paragraf itu ya bisa dibagi 5 kelompok. Ya, bisa dipahami? Bagus. Saya berikan waktu pada kalian untuk membaca teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak yang durasi 3 menit. Kemudian kalian diskusikan apa ide pokok dari paragraf tersebut, apa gagasan utama dari paragraf tersebut. Ya, bagaimana apa yang menjadi ide pokok. Ya, paragraf gagasan utama pada suatu paragraf atau pokok pikiran dalam ya, bisa dimulai dari sekarang dan baca dengan baik, cermati dan didiskusikan dengan baik. Sudah cukup ya. Ada yang bisa menjawab? Yang pertama, bisa Anda balik, ya Mas Philip. Yang pertama, apa jawabnya? Ya, yang pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Ayo, siapa? Oh, Mas Adi? Ya, gimana? Oh ya, seorang petani jagung memulai pembibitan utamanya dengan menanam biji jagung seperti tadi. Jagung yang satu persatu ada di untuk yang paragraf ketiga, siapa yang mau menjawab? Silakan. Ini Mas Bisa yang belum menjawab ya? Mas Bisa? Berapa? Ya, betul sekali. Pembuahan pada jagung terjadi ketika jagung sari untuk di tanah putih. Kemudian paragraf yang keempat, mungkin Mas ini mau menjawab, tapi Mas ini masih ragu-ragu mungkin. Ya, gimana Mas ini? Ya, Mas ini jawab. Ya, itu pokok yang pertama yaitu setelah proses perkembangan penggunaan jagung tersebut terus berkembang dengan menjadi buah jagung. Ya, yang terakhir paragraf yang kelima. Siapa yang menjawab? Lalu ya Mas Rafa mau menjawab. Apa yang pokok paragraf kelima? Ya, paragraf
itu kalau pada paragraf yang kelima itu supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Ya itulah itu Bapak yang paragraf pada teks tersebut. Kemudian adalah informasi dari teks tersebut, informasi pada teks tersebut atau pernyataan dari teks tersebut kemudian masing-masing lalu tuliskan pada buku tulis kalian masing-masing, nanti bisa dikumpulkan ya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi Bapak baru dibagi menjadi dua. Perkembangan yang pertama yaitu perkembangan generatif. Ada yang tahu perkembangan generatif itu seperti apa? Perkembangan generatif adalah perkembangan yang melalui proses perkawinan. Ya. Yang kedua, perkembangan vegetatif. Perkembangan vegetatif adalah perkembangan yang tidak melalui proses perkawinan, ya. Dan pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang perkembangan generatif atau perkembangan secara kawin. Dan saya akan mengambil lumayan dan video tentang perkembangan generatif. Kalian cermati, kalian simak dengan baik video yang saya tayangkan ya. Silakan dilihat videonya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina ini ada di bagian-bagian bunga. Nah, sebelum membahas perkembangbiakan generatif secara lebih terperinci, ayo amati dulu bagian-bagian dari bunga berikut ini. Nah, setelah paham bagian-bagian bunga, yuk simak penjelasan tentang proses perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Serbuk sari dapat berpindah ke bunga yang lain dengan berbagai cara, seperti angin,
air, dan hewan seperti burung dan lain sebagainya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Gimana sudah paham semuanya tentang perkembangan generatif? Nah ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita berbicara alhamdulillah lingkungan di sekitarmu temukan satu jenis tumbuhan yang berbuah, satu jenis tumbuhan yang berbunga, dan dalam bagian bunga tersebut lalu tuliskan bagaimana dalam urutannya, ya, kalian amati dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, itu tadi tentang perkembangan generatif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang negara ASEAN. Negara ASEAN, negara yang terdiri dari negara di Asia Tenggara. Ada yang tahu negara ASEAN terdiri dari apa? Yang tahu? Ya, negara ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian berdiri pada tanggal 9 Agustus 1967 di mana? Di Bangkok. Ya. Kenapa? Negara ASEAN itu didirikan. Kenapa? Karena bagi anggota ASEAN memiliki persamaan tentang biografis dan pemilikan budaya. Ya, tentang negara ASEAN lebih jelasnya mari kita lihat video yang akan saya tayangkan. Kalian simak baik-baik ya. Silakan. Kali ini kita akan mengenal negara-negara sebagai anggota ASEAN. Anak-anak masih ingat apa itu ASEAN? ASEAN adalah himpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, bersatu karena persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya. ASEAN berdiri tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok.
Berikut letak geografis wilayah ASEAN. Bagian utara berbatasan dengan Tiongkok, bagian timur Samudra Pasifik, bagian barat kawasan Asia Selatan, bagian selatan benua Australia. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diprakarsai oleh 5 negara. Singapura dengan wakil S. Rajaratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, Filipina Narciso Ramos, Indonesia Adam Malik, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Tujuan dibentuknya ASEAN secara umum adalah untuk mensejahterakan negara-negara sebagai anggotanya. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN. 1. Indonesia, beribu kota di Jakarta, kepala negara presiden, dan bahasa negara Indonesia. Dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya adalah perairan. 2. Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa negara Melayu. Dikenal sebagai negara penghasil biji timah terbesar di dunia. 3. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Sultan, bahasa negara Melayu. Dikenal sebagai pengekspor minyak mentah dan gas alam. 4. Singapura, ibu kota Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa Inggris. Singapura adalah negara industri yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. 5. Thailand, ibu kota Bangkok, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa nasional Thai. Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. 6. Filipina, ibu kota Manila, kepala negara dan pemerintahan presiden, bahasa Tagalog. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. 7. Vietnam, ibu kota Hanoi, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa Vietnam. Mata pencaharian penduduk Vietnam adalah pertanian, pertambangan, dan industri. 8. Kamboja, ibu kota Phnom Penh, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa Khmer. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. 9. Myanmar, ibu kota Naypyidaw, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa Myanmar. 10. Laos, ibu kota Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa Laos. Mata pencaharian penduduk Laos bagian besar adalah bertani. Nah, anak-anak, itu tadi kita telah belajar tentang negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih telah belajar bersama Rumah Guru. Tentang ASEAN. Banyak ada yang ditanyakan tentang negara ASEAN. Ada ya, dan itulah negara-negara yang ada dengan ASEAN. Untuk tugas kalian, pilihlah 2 negara ASEAN, carilah informasi yang lebih dalam lagi tentang negara ASEAN, lalu kalian tuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki 2 negara tersebut, ya. Nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, sebelum saya bukan pada pembahasan kali ini, jadi kita sudah mempelajari tentang menentukan itu pokok, mempelajari tentang program yang pada
tumbuhan dan mempelajari tentang ASEAN. Ya, silakan untuk anak-anak membuat evaluasi atau kesimpulan pada pelajaran pagi ini. Saya berikan waktu 15 menit untuk membuat kesimpulan. Ya anak-anak, masalah pagi ini apa ya kita pelajari? Ya, menentukan ide pokok pada suatu paragraf dan mencari informasi penting pada tiap paragraf atau pada teks. Dan apalagi yang kita pelajari pada pagi ini? Apa? Ya, kita mempelajari tentang perkembangan generatif dan bagaimana prosesnya perkembangan generatif atau perkembangan dengan proses perkawinan, yaitu dengan jatuhnya suatu saliber antara putih, lalu supaya menghasilkan fiber dan jika berkembang menjadi lembaga yang menghasilkan lembaga buah dan menghasilkan daging buah. Lalu apa lagi yang kita pelajari? Ya, kita mempelajari negara-negara ASEAN, negara-negara yang tergolong dalam negara ASEAN, dan mempelajari bagaimana proses di negara tersebut. Kita mempelajari persamaan dan perbedaan dari berbagai negara-negara tersebut. Ya. Oke, karena sudah berakhir, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali tugas kalian di rumah nanti untuk mengamati lingkungan sekitar dan mencari tumbuhan yang berbunga, lalu gambarlah bagian bunga dan teruskan bagaimana cara penentuannya. Ya. Oke, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan apa yang kita pelajari tidak sia-sia. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, karena itulah yang kita pelajari tadi, itu yang saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Jadi saya apabila ada kekurangan, ada khilafah, ada kesalahan dari kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya